Mau tanya, kalau pacaran hanya untuk menjaga agar tidak salah pasangan, Syekh, apakah itu bisa menjadi alasan yang dibenarkan? Makanya dalam agama kita ada namanya khitbah. Khitbah itu sebelum nikah. Khitbah itu misalnya bisa kita lihat perempuan di jalan. Kita suka. Kalau suka, gak boleh sama sekali langsung ke dia minta nomor WhatsApp. Gak ada. Itu yang haram. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat berdatajul. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita bisa berjumpa di kegiatan spesial perdana kita insya Allah, yaitu apa? Podcast bercengkrama. Kenapa kita sebut dengan podcast bercengkrama? Karena tentu di sini kita akan berdialog, kita akan berdiskusi, kita akan belajar, ya kita akan sharing-sharing tentunya dengan guru-guru kita, ya. Selain memang bercengkrama ini memiliki arti berdialog, berdiskusi, ya, ngobrol gitu ya, sharing-sharing, tapi memang itu adalah ada akronimnya. Ada singkatannya. Apa? Bercenya itu berbagi cerita. Angnya itu bukan ikhfa, bukan ya. Angnya di sini adalah ngaji. Dan keramanya itu adalah konten atau kajian seputar iman. Nah, jadi berbagi cerita, ngaji, kajian seputar iman. Yang tentunya kita pengen banget dari kegiatan ini bisa jadi wasilah manfaat, bisa jadi wasilah kebaikan, jadi wasilah kita semakin semangat untuk beramal solih yang meningkatkan keimanan kita, dan kita saling ngingetin kalau misalnya kita lagi nggak semangat beribadah. Nah, semoga dengan tayangan ini bisa jadi salah satu wasilah kebaikan. Nah, insya Allah teman-teman sekarang tentunya Gifari tidak sendiri. Di sini Gifari sudah bersama guru Gifari juga, yaitu Syekh Muhammad Ali Aldib. Syekh, gimana kabarnya Syekh? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah teman-teman di sini kita akan ngobrol bareng-bareng sama Syekh, ngobrol santai tapi penuh makna insya Allah. Nah teman-teman, ini saya pengen ngecek dulu nih, kayaknya dari mana aja yang sudah hadir ya. Nah, boleh teman-teman yang sudah hadir ya komen di kolom komentar dari mana saja nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya sudah pada bergabung juga insya Allah. Ya, kira-kira teman-teman yang sudah bergabung dari mana aja nih? Pengen tahu apakah ada yang dari Bandung juga atau ada yang dari luar? Nah, oh Bandung hadir. Dari Bandung hadir. Oh dari Garut, Syekh. Saya pernah Masya ke Allah. Garut, Syekh. Nggak pernah. Nah, nanti kita ke Garut, Syekh. Insya Ya. Allah. Garut itu terkenalnya sama apa? Dodol ya? Dodol ya. Dodol udah pernah makan, Syekh? Dodol durian. Oh, Syekh ini kesenangannya memang durian, Masya Allah, dodol durian. Dodolnya dodol asli dari Garut ya, rasanya manis gitu. Oke, terus ada dari Balikpapan, Palembang, Kendari, Cimahi, Masya Allah. Majalaya, Medan, Syekh. Lalu ada dari Balikpapan juga, Syekh. Masya Allah, Kota Bandung, dari Aceh, dari Luwuk Banggai, Bekasi, Pangkal Pinang. Ini Masya kalau Allah. kita sebutin satu-satu, Syekh, nggak habis-habis kayaknya, Syekh. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, jadi teman-teman sekalian, insya Allah dimanapun teman-teman berada, ya semoga apa yang hari ini kita coba tuai bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng, insya Allah ya dimanapun teman-teman, ya walaupun jarak kita tidak bertemu secara langsung, teman-teman sekalian, ya, tapi semoga ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan, ya. Jadi hari ini judul kita, ya karena ini episode awal tentu tak kenal maka bukan tak sayang dulu. Bagaimana bisa sayang kalau kita tidak kenal? Maka tak kenal, ta'aruf dulu, berkenalan dulu. Nah, insya Allah tadi sedikit ya kita kenalan terkait bercengkerama ini seperti apa. Insya Allah kedepannya makin banyak lagi kegiatan-kegiatan kita di podcast bercengkerama ini ya. Dan insya Allah tentunya ditemenin ya sama guru kita Syekh Muhammad Ali Aldib. Nah, insya Allah Syekh, sejak kapan saya sebenarnya di Bandung Syekh? Atau sebelum sebelum akhirnya Syekh sekarang ke Indonesia tuh Syekh? Ya, kalau Indonesia Ustaz sudah 7 tahun lebih. 7 tahun Ya, lebih. dari 2018 Agustus saya sudah ada di Indonesia. Dan ini pertama kali saya masuk Indonesia. Masya Allah. Jadi Mm. sebenarnya udah lama ya Syekh? Udah lama awalnya saya langsung ke Pontianak. Mm-mm. Setelah Pontianak kalau nggak salah 4 tahun. Mungkin di Jakarta setengah tahun. Ada juga 2 tahun di Jawa Timur, Jawa Timur. Sidoarjo. Dan ujungnya saya barusan sini 1 bulan lebih ya Di Bandung di Syekh. Bandung. Jadi sebenarnya paling lama Syekh itu di Balikpapan ya Syekh? Pontianak, Pontianak, maaf. Pontianak. Pontianak. Ya, Awalnya kenapa akhirnya saya bisa pergi dari Mesir ke Pontianak Syekh? Itu
asal muasalnya gimana Syekh akhirnya Ah, bisa ke Pontianak nggak Syekh? bisa saya lari dari cerita ini ya. Iya. Padahal ini cerita buat saya lumayan malu, tapi nggak apa-apa. Saya awalnya, saya orang Mesir, tapi kerja di Arab Saudi juga sama Oh, imam dan guru Quran. Masya Allah. Berat saya datang dari Arab Saudi, bukan dari Mesir. Oh, Ya, saya datang kenapa Ustaz? Ada seorang jadi wasilah buat saya kenal dengan seorang wanita yang alumni Guntur. Berat saya Allah. datang niatnya mau nikah, mau bawa istri, kembali lagi ke Arab Saudi karena sudah ada kerja sana. Jadi asalnya memang ada yang menjadi istri Syekh sekarang Mm-mm, ya, alumni Gontor, tadinya niatnya untuk menikahi, betul, tapi tadinya mau dibawa pulang ke Mesir. Arab Saudi. Arab Saudi Iya, afwan. betul. Arab Saudi tapi kenapa sekarang sampai dengan hari ini berarti Syekh ternyata dengan keluarga Ya, bahkan sampai ke Bandung Syekh. Gimana itu Syekh asalnya? ya, saya sebenarnya alhamdulillah atas izin Allah sudah keliling dunia alhamdulillah Allah. sebagai imam, qari dan juga dakwah guru Quran termasuk negara-negara Eropa alhamdulillah. Hmm, Ternyata negara yang buat saya paling betah dan bahagia adalah Indonesia. Bukan Indonesia. dari gunung-gunung atau pemandangan-pemandangan yang indah gitu, tapi dari masyarakatnya yang Iya, iya. sangat luar biasa akhlaknya. Oh, jadi yang membuat hati Syekh tertaut akhirnya yang tadinya mau pulang lagi bawa istri ke Ya, sana ke Arab Saudi karena sudah ada pekerjaan di sana, tapi alhasil malah sekarang akhirnya hatinya tertaut di betul, Indonesia. betul Ustaz. Ya, itu. Oke, baik. eh Buat teman-teman juga nanti kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya nih ya, boleh banget ya. Jadi di sini kita ngobrol santai, ngobrolnya insya Allah menyenangkan tapi penuh dengan makna. Maka teman-teman yang pengen nanya insya Allah nanti saya coba sambil cek-cek ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya nanti perlu ditanyakan sih mohon izin ya dari Silakan. sahabat-sahabat kita ini tadi ada dari Medan, dari Aceh, dari manapun ya dari Sabang sampai Merauke ya Masya Allah boleh banget insya Allah ya. Oke, nah Syekh berarti tadi kita kembali lagi asalnya ke Syekh itu ke Indonesia memang untuk menikahi ya, tapi akhirnya bertahan di Indonesia karena senang dengan perilaku atau sifat-sifat orang Indonesia. Betul, betul Ustaz. Tapi kalau boleh tahu Syekh, asalnya Syekh itu emang dari kecil itu sudah terbiasa dengan Al-Quran Syekh Alhamdulillah. atau seperti apa sih maksudnya kegiatan-kegiatan Syekh dari dulu kecil dari anak-anak tuh sampai sekarang tuh seperti apa Syekh? Background Syekh itu asalnya memang langsung dekat dengan Quran atau gimana Syekh? Ya. Sebenarnya alhamdulillah kita 6 saudara, saya yang kedua dan alhamdulillah kita semuanya sudah hafal Al-Quran dengan Allah. qiraat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya memang fokus Al-Quran. Dan biasa kita semuanya mulai dari umur 4 atau 5 tahun mulai hafal Al-Quran dan yang paling kecil sudah khatam umurnya 9 tahun, yang paling terlambat itu khatam 11 tahun. Syekh paling terlambat 11 tahun. Ya, Saya 20 mau 30 tahun Syekh nggak apa-apa Ustaz. nggak hafal-hafal bagaimana Syekh? Yang penting ujungnya apa? Ya, Allah. alhamdulillah yang penting sudah hafal, alhamdulillah itu nikmat luar biasa. Alhamdulillah saya khatam 9 tahun. 9 tahun. Berarti dari usia 4 atau 5 tahun tadi sudah mulai menghafal Ya, Syekh. alhamdulillah. Apa yang membuat Syekh Mm. ketika itu akhirnya dengan adik kakak Syekh ini bisa betul-betul menekuni Al-Quran karena kan tentu bukan hal yang mudah ya Syekh. Betul. Apalagi usia anak-anak tuh kan senangnya main gitu Syekh. Tapi apa yang membuat Syekh dan adik dan kakak Syekh itu bertahan untuk akhirnya terus bisa menghafal Quran Syekh? Ini juga ada cerita luar biasa, bisa jadi contoh terbaik untuk kita dan Hmm, anak-anak kita, yaitu memang kita rumah kita itu rumah biasa, bukan ada keturunan yang jadi guru iya, Al-Quran, nggak ada memang. iya Syekh. Cuma ayah saya beli kaset sebelum ada CD, Hmm, ada yang namanya kaset, iya kaset kaset. ya. Kaset itu juz amma dengan doa dengan pakai suara namanya Syekh Muhammad Jibril. Itu qari terkenal di Mesir dan di semua dunia. Dan ayah dihidupkan di rumah, niatnya biar rumahnya berkah. Hmm, yes. Ternyata lewat 1 minggu, 2 minggu, kita semuanya yang masih kecil belum bisa baca, ternyata ikut hafal Hmm. dari Dari pendengaran, dari ya mendengarkan Syekh. Berarti bukan karena memang sengaja, maksudnya kan ada yang dia orang tuanya ingin anaknya jadi penghafal Quran. enggak ada niat memang. Tidak disuruh gitu sama orang Tidak tua. ada Baca ini Quran, hafalkan dari Quran. Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata ibu saya bilang untuk ayah saya kayaknya anak-anak kita itu kayaknya lebih cucu insyaallah hafal Al-Quran. Dan Oh, subhanallah kita mulai dari situ semuanya ikut satu jalur. satu, Satu jalur. satu keluarga Syekh. Iya, satu keluarga alhamdulillah. Dan di tengah memang ayah saya bilang untuk ibu saya cukup 2 atau 3 yang khatam Al-Quran. Yang lain masuk doktor atau yang lain. Iya. Tapi ibu saya tidak terima.
Dia bilang Hmm. harus semuanya khatam Al-Quran. Masya Allah ya teman-teman. Semuanya, tapi menariknya adalah Syekh, eh, tidak apa, bukan disuruh ya Syekh, tapi Bukan. memang karena dari murotal Quran yang dipasang di rumah, didengarkan, apalagi anak-anak kan tuh lagi golden age banget ya, Betul. lagi eh, cepet banget nangkepnya. Jadi ketika didengarkan itu malah masuknya cepat ya sih. Jadi buat teman-teman, para orang tua ya yang mungkin punya anak masih kecil-kecil, yuk mulai dengarkan dengan hal-hal baik. Karena itu akan nempel di anak kita. Ya gitu, Masya Allah. Jadi asalnya seperti itu ya sih. Ya. Seperti itu mulainya dan akhirnya setelah mulai menghafal Syekh. Terus kegiatan selain menghafal ketika itu apa Syekh? Gitu. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini, memang eh, fitrah manusia itu suka dengar yang indah, Oh, yang merdu, apapun, nyanyi, Quran, salawat. Kita lihat di Indonesia, kalau kita, anak-anak kita semuanya di Indonesia itu sudah mutqin salawat-salawat yang di Indonesia, salawat Nariyah, salawat Jibril. ya Syekh. Maka memang fitrahnya Fitrahnya. manusia, wabil khusus kalau masih kecil, cepat hafal dari telinga langsung. Ya Nah, Syekh. ini juga nasihat untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mau anak-anak hafal Quran tapi belum bisa baca. Hmm, Silakan hidupkan qari yang mereka suka. ya Syekh. Nanti mereka akan hafal tanpa lihat. Ah, Kemudian pertanyaan Ustaz yang selanjutnya, setelah selesai Al-Quran, Ya Syekh. kita selesaikan al-ibtidaiyah. Al-ibtidaiyah itu ada ibtidaiyah, ada i'dadiyah dan Ya. sanawiyah, barusan kuliah. Kita masuk yang namanya Ma'hadul Qiraat. Ma'hadul Qiraat itu 8 tahun. Ini gak ada syarat masuk dari ibtidaiyah atau bukan, tapi syaratnya hanya saja khatam Al-Quran. Sebelum masuk dibuat tes Al-Quran dan ulum-ulum syariah. Ya Syekh. Kalau sudah lewat, masuk Ma'hadul Qiraat 8 tahun. Belajar di Ma'hadul Qiraat tajwid dan qiraat asyara sughra dan Allah. qiraat asyara kubra dan qiraat syadzah. Oh. Setelah Ma'hadul Qiraat, gak ada pilihan kecuali masuk kuliah Al-Quran Al-Karim Al-Azhar, itu jurusan qiraat. Oh, baik Syekh. Berarti 8 tahun memang sudah memang kegiatannya dengan kequranan ya Syekh. Bukan 8 tahun. Kalau kita Eh, hitung dari awal, ya, dari lebih dari itu Syekh. kalau kita hitung dari mulai belajar Al-Quran itu 4 tahun atau 5 tahun sampai Hari ini. umur saya 23 tahun. Lebih lah 23 tahun ya. Ya, 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 Bersama Al-Quran berarti ya. hampir 15-16 tahun. Iya, 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 iya. Oke. Nah, baik sih. Jadi tentu perjalanan yang bukan sebentar ya Syekh ya. Perjalanannya panjang sekali itu. Tapi setelah akhirnya Syekh berarti hampir ke seluruh dunia bahkan ya Syekh ya. Ke Eropa pernah. Tentu Timur Tengah memang dari sana juga ya Syekh. Lalu ke negeri Asia. Kalau di Asia Syekh baru ke Indonesia Syekh. Indonesia, Malaysia sudah. Malaysia. Nah, kalau misalnya kita kembali ke Indonesia Syekh, apa yang menjadi perbedaan Syekh? Entah itu hal apapun, khususnya misalnya budaya Syekh. Apa yang membedakan antara negeri Timur Tengah atau mungkin Mesir dengan Indonesia yang Syekh rasakan? Iya, Perbedaannya apa Syekh? sebenarnya kalau saya bisa bilang, menurut saya orang Indonesia itu yang paling luar biasa baik hati, saya gak berlebihan. Ya, Syekh. Ya, karena saya sudah keliling dunia, yang setelah Indonesia itu memang Arab Saudi, saya di daerah yang orang-orang Badawi. Badawi itu orang-orang yang masih jaga adat, masih Oh, baik hati. Memang saya mikir ini level yang paling sopan, yang paling bagus. ya Melihat Syekh. sana juga anak-anak cium tangan orang tua. Di Arab, di Mesir gak ada. Ah, Adatnya gak ada lagi. serius Syekh? Ya, hilang di Mesir. Arab Saudi gak ada kecuali di beberapa daerah yang masih jaga adatnya. Saya mikir itu yang paling sopan. Ya, Masya Syekh. Allah, luar biasa. Datang Indonesia kaget saya. Anak-anak kecil, tanpa suruh ke masjid, mereka pergi ke masjid salat. Allah. Bedanya apa di Arab, wabil khusus di Mesir, anak-anak dipaksa dipukul biar salat di masjid. Di sini tarbiyahnya lebih bagus, sesuai agama betul, sesuai akhlak Rasulullah SAW. Tapi ini serius Syekh? Ya, Seperti itu serius. Syekh? Ini serius. Oh, ternyata Masya Allah, ternyata Indonesia itu memang memiliki Syekh sendiri yang memang tadi mengatakan akhlaknya luar biasa. Betul. Ya, sikap kita mungkin sangat memang dari yang lain pun dari dulu Indonesia itu terkenal ramah memang Syekh. Ya, Gitu. Dan memang mungkin Syekh itu merasakan itu sendiri ya Syekh ya. betul Ustaz. Gitu. Jadi akhirnya ya itu lagi kembali akhirnya betul-betul tertaut di Indonesia dan kita juga merasa bersyukur. Kenapa? Karena akhirnya Indonesia tentu makin banyak guru-guru Al-Quran, guru-guru yang luar biasa ya gitu, yang kita bisa curi ilmunya gitu. Jadi jangan curi yang lain ya, tapi curi ilmunya agar apa? Agar bisa menjadi kebaikan buat kita ya gitu. Kebaikan yang apa namanya bisa jadi
memperbanyak amal soleh kita tentunya Syekh gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya Syekh. Tantangan terbesar Syekh ya dalam mungkin kan kalau misalnya tadi kita sudah bahas budaya-budaya Syekh. Tadi budaya mungkin memang dia positif. Baik gitu ya Syekh. Tapi tentu tidak ada yang sempurna di muka bumi ini ya Syekh ya. Tentu mungkin ada hal-hal yang menurut Syekh budaya yang semestinya sudah bagus di Indonesia Masya Allah. Tapi mungkin yang merasa Syekh sedikit sayangkan gitu Syekh. Beberapa di antaranya misalnya Syekh yang bisa misalnya bisa Syekh bagikan agar kita tentu bisa belajar Syekh. Agar bisa memperbaiki diri Syekh. Ya, Kira-kira apa Syekh? sebenarnya kalau saya bilang Indonesia betul menurut saya negara nomor satu Hmm. yang luar biasa ikut agama, ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi betul Ustaz gak ada yang sempurna. Ya, bukan saya cari aib dari Indonesia, cuma wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya ingatkan dan saya juga suka ada yang ingatkan saya kalau saya ada salah. Kalau di Indonesia menurut saya hal-hal yang paling buat saya sedih itu hubungan laki-laki dengan perempuan. Oh iya. Terlalu terbuka, terlalu dimudahkan. Iya Syekh. Ini memang menurut saya itu pintu syaitan terbesar. Kalau syaitan itu mau hancurkan umat Islam dengan fitnah perempuan. Oh. Ya, dari zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah memang syaitan itu kalau misalnya ada seorang salih yang dekat kepada Allah, yang uzlah, yang khalwah kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan enggak bisa ganggu. Iblis itu suruh satu syaitan khas untuk ganggu dia lewat perempuan. Seperti cerita Bersisah. Kita semuanya sudah tahu cerita Bersisah yang awalnya dia abid dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya karena satu perempuan dia sujud untuk syaitan. Allah. Itu cerita yang benar dari hadis Rasulullah SAW, hadis sahih. Makanya saya melihat Indonesia satu aja masalah menurut saya, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan sangat terbuka. Sebenarnya harus ada batas. Iya Syekh. Sampai masuk acara-acara Maulid, Isra, Mi'raj, masih campur, masih dekat, masih salam, masih cium tangan. Ini hal-hal mau bilang adat gak apa-apa, kita terima adat, tapi adatnya yang sesuai agama Islam. Wah, berarti ternyata ya yang salah satu yang membuat Syekh sangat lagi sangat tapi pakai shin Syekh Gak apa-apa. sangat sedih gitu ya tadi adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memang kurang terbatasi ya Syekh ya Ya, gitu. kurang rapi ya. Ya, jadi bahkan tadi menarik Syekh. Ada setan yang khusus Betul, untuk ditugaskan hal terkait hal tadi Syekh. betul. Allahu betul. Akbar, Allahu Betul. Akbar. Jadi ini penting sekali ya. Jadi apalagi kalau di kita terkenalnya pacaran Syekh. Ya, ini musibah ini. Musibah ya Syekh. Musibah wallahi. Jadi harus dijauhi nih teman-teman. Ya jangan sampai kita apa namanya termasuk ke dalam hal yang seperti ini Ya, gitu. nanti kita buat insya Allah satu podcast khusus untuk masalah ini. Masya Allah. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita lanjutkan ini makin menarik, Syekh. Ya. Tapi saya pengen coba teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya nih, mumpung Syekh ada di samping saya, ya. Jadi boleh banget. Saya sambil cek nih ya, teman-teman yang pengen nanya boleh banget. Saya coba sambil cek dulu. Sebentar, mana tadi? Ya, oke. Nah, ini soalnya tadi banyak banget, Syekh. Ya, oke, sebentar. Ya. Oke, ternyata belum ada Syekh ya. Karena ini masih baru saya tadi sampaikan aja. Oke, baik. Jadi kadang-kadang ini Syekh, karena ini memang sudah sangat lumrah Syekh di Indonesia. Bahkan itu mohon maaf, perihal pacaran saja Syekh itu mungkin dari anak-anak SD SMP sudah cinta-cintaan Syekh. Itu. Nah, terkadang kita bingung maksudnya apalagi orang tua Syekh. Kan mungkin itu bisa jadi bermulai karena entah karena memang orang tuanya kurang perhatian kah atau kurang menjaga kah gitu. Nah, kira-kira harusnya langkah yang seperti apa Syekh? Itu yang bisa membuat hal-hal seperti ini tidak makin berkepanjangan gitu Syekh. Ya. Gitu. Sebenarnya itu kita bicara hal-hal pacaran itu, kita bahas itu untuk Khusus. teman-teman kita atau khusus teman-teman kita yang beragama Islam ya. Iya Syekh. Ya, kita punya agama Islam dan punya syariah yang kita harus ikut. Iya Syekh. Nggak boleh kita bilang ini adat, tapi ternyata adat itu tidak sesuai agama. Agamanya bilang haram, adatnya bilang halal. Kita pilih adat itu musibah. Berarti itu yang pertama kurang belajar ilmu agama. Dan ini memang ilmu agama yang memang minimal harus kita sudah tahu. Bukan ilmu agama yang sulit. Masalah hubungan laki-laki dan perempuan, kalau misalnya kerja, gak apa-apa aman.
Yang penting ada syarat-syarat, jangan khalwat. Mau bicara sama teman perempuan yang kerja sama antum, yang penting saja. Ya, Syekh. Langsung to point. Nggak usah berlebihan. Sudah makan belum? Yang kita lihat saya sudah makan belum? Itu memang langkah-langkah syaitan. Kalau laki-laki perempuan, awalnya niat kita itu hanya saja teman kerja sudah aman. Tapi dari syaitan. Awalnya kita gak jaga pandangan. Suka. Dia juga suka. Kita bicara yang halus, yang pelan-pelan ujungnya, na'udzubillahi min dzalik, pasti kalau kita gak hati-hati jadi zina. Gak ada ujung kecuali zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Wala taqrabuz zina. Bukan wala taznu. Kalau wala taznu jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina jangan mendekati zina, karena gak ada orang yang langsung zina. Cuma dia ikut langkah-langkah syaitan pelan-pelan. Senyum, minta nomor, sudah makan belum? Kenapa tanya sudah makan belum? Kenapa? Kamu siapa? Kenapa harus nanya makan gitu loh? Aku kalau lapar makan kok gitu ya sih ya. Ya ujungnya dia kasih love di tulisan antum, chat antum mau love. Oh, antum langsung aduh, nggak mampu saya. Jadi sebenarnya agama Islam ini sudah mengatur luar biasa ya Syekh. Makanya kenapa yang dilarang itu bukan zinanya dulu, tapi wala taqrabu zinanya dulu, jangan sampai mendekatinya dulu. Betul, Syekh. Ustaz. Gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai kita melakukan hal ini teman-teman sekalian. Nah, menarik juga sih, apakah hal ini terpengaruh juga misalnya tadi terkait pacaran, cinta-cintaan, misalnya tadi kita chattingan dengan bahasa-bahasa yang saling sebenarnya ingin memuji tapi akhirnya terjerumus kepada hal yang tadi. Apakah ada pengaruhnya dari tontonan Syekh? Dari film-film, karena kan sekarang teknologi semakin luar biasa ya Syekh. Kita mau nonton dari hal apapun itu, dari manapun mudah Syekh, asal ada jaringan internet Syekh. Nah, apakah ada hubungannya dengan tontonan film-film yang kita lihat? Pasti Ustaz. Pintu syaitan terbesar yang langsung sentuh hati, mata. Itu nomor satu. Ada dalil, ada dalil. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "An-nadhratu sahmun masmumun min siham iblis." Pandangan itu yang haram, seperti laki-laki melihat perempuan tapi gak jaga mata, masih lanjut lihat, itu adalah anak panah peracun yang dari iblis. Itu hadis sahih. Kenapa Rasulullah kasih tahu kita ini anak panah peracun? Karena kalau lihat gak akan diam, langsung ke hati, langsung ke seluruh tubuh kita rusak. Gak mau diam. Antum awalnya nonton film yang biasa, film romantis kayak Korea, film action, tapi ada perempuan yang cantik, auratnya terbuka, gak akan diam. Kita mikir ini hanya saja satu kali sudah lewat satu titik, selesai gak? Gak akan selesai. Syaitan akan membesarkan masalah ini, ujungnya akan menggerakkan syahwah yang haram, nafsu yang haram. Berarti betul ada hubungan secara langsung dengan mata. Lebih besar daripada dengar atau bicara. Mata itu nomor satu. Pintu. Mata nomor satu sih. Ya, pintu terbesar. Oh, makanya mungkin salah satu hal, khususnya laki-laki ya Syekh ya. Salah satu hal yang kalau saya nggak salah ya Syekh, itu ya harus jaga pandangan Syekh ya. Ya, itu wajib. Ada juga ayat dalam Al-Quran. Gak ada yang ditinggal dalam Al-Quran. Semuanya ada. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur, wahai Muhammad, suruh orang-orang beriman jaga pandangan, jaga mata dan jaga kemaluan. Yang pertama mata. Bukan yang pertama kemaluan. Karena semuanya mulai dari mata. Jadi dari mata turun ke semuanya. Ya. Ya, bukan cuma dari mata turun ke hati saja, tapi ke semuanya ya Syekh. Betul. Oke. Nah, berarti kan ini termasuk godaan dari syaitan ya Syekh. Betul. Gimana caranya Syekh? Karena terkadang kita sudah tahu Syekh. Misalnya kita sudah belajar, kita misalnya tahu dalilnya Syekh. Kita tahu itu tidak diperbolehkan. Allah nggak suka. Gitu. Gimana caranya kita bisa menahan dari godaan itu Syekh? Ada motivasi Ustaz. Apa, Motivasi itu hadis yang tadi saya sampaikan belum selesai. Man tarakaha makhafati, barang siapa yang tinggalkan pemandangan itu yang haram karena takut kepada aku. Ini hadis kudusi. Allah yang berfirman, karena takut kepada aku, ujungnya apa ya Allah? Hadiahnya apa ya Allah? Abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Maka saya akan mengganti iman yang dia akan terasa kemanisannya dalam hati. Berarti kalau kita rasanya gak bisa khusyuk dalam salat, gak bisa duduk zikir, pasti ada yang terganggu, gak tenang, gelisah, itu dari mata. Allah bilang kalau tinggalkan, Allah akan mengganti iman yang kita terasa kemanisannya dalam hati. Ya, berarti ini hadiahnya. Wallahi, saya gak berlebihan. Semua laki-laki yang sudah punya rumah tangga, hidupnya hancur dari mata. Sampai cerai itu dari mata.
Sudah dingin sama istri, gak cinta lagi sama istri, bosan sama istri, dari mata. Kalau tinggalkan pemandangan yang haram, semua hidupnya akan indah. Ibadah dan juga rezeki juga termasuk. Akan lebih lancar insya Allah. Oh, ternyata menjaga pandangan sepenting itu, bahkan mungkin kita kurang bisa menahan karena mungkin kita juga belum tahu ya Syekh. Ternyata bayaran ganjaran yang Allah siapkan Luar untuk biasa. kita yang menjaga mata pandangan kita itu nikmatnya manisnya iman tadi Syekh. Luar biasa Ustaz. Luar biasa, di hati ada tenang, luar biasa. Oh. Awalnya orang itu yang suka lihat yang haram-haram, orang itu kayak hina banget. Cari perempuan, gak diam, gak bosan. Suka perempuan ini sudah buat hubungan, sudah naudzubillah sampai bisa berzina, bosan mau lagi, kayak orang murah dan Hmm. hina. Tapi kalau kebaliknya, kalau jaga pandangan, dia terasa kayak orang, kayak raja. Hmm. Orang itu kayak dunia itu di bawah kaki. Allah, Nah, kebalik. Allahu Akbar. Jadi ternyata pengaruhnya sekali lagi luar biasa teman-teman sekalian. Kalau misalnya ya hari ini khususnya laki-laki Syekh. Ya ini khusus laki-laki, perempuan juga, tapi asalnya untuk laki-laki dulu. Oh, asalnya untuk laki-laki Ya, dulu. tapi perempuan juga disuruh wa kullil mu'minati yaghdudna, ayat selanjutnya. Suruh juga Oh. perempuan, tapi Allah Subhanahu wa taala mulai dengan laki-laki yang memang yang terbiasa itu laki-laki yang kuat nafsunya, yang juga gak bisa jaga pandangan. Berarti asalnya untuk laki-laki, tapi bukan artinya perempuan lihat kemana-mana, nggak boleh juga. Iya, Kita baik. jaga. Berarti memang kan Syekh, tadi kita sudah tahu ternyata ada godaan, tapi juga sebenarnya kita harus tahu ganjaran yang Allah siapkan untuk kita kalau misalnya kita bisa menahan dari godaan itu. Ada nggak sih langkah-langkah yang memang kita entah itu amalan atau hal yang memang kita bisa mulai untuk mengurangi kita bisa terkena godaan itu sih. Walaupun godaan ujian akan selalu ada ya sih. Tapi misalnya ada nggak misalnya kita baca surah apa atau baca amalan apa atau melakukan amalan apa yang memang bisa coba sedikit-sedikit kita ikhtiarkan sih. Iya. Di Indonesia itu, maaf ya Ustaz, ada Hmm. masalah. Hmm. Terkenal di Indonesia mau apa saja Mm-mm. ada amalan khas. Nah, Kayak misalnya ada yang pernah tanya di acara maulid, Syekh, anak saya itu pulang malam, dia ada ya. pacaran, dia ada amalan apa? Nah, itu Dan dia sih. gurunya, saya gak mau sebut namanya, dia suruh baca zikir. Ini gak bisa seperti itu. Agama kita itu bukan agama bodoh. Kita Allah. harus ikhtiar. Hmm. Gak mungkin kita baca amalan, anak kita akan jauh dari pacarnya. Enggak. Itu dari kita. Kita tanggung jawab sendiri, orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Juga masalah pemandangan, kita harus mujahadah. Harus jihad diri sendiri. Jihad hawa nafsu. Dunia itu tambah jihad. Ya, sih. Ya, berarti jangan sampai mau cari yang mudah aja. Saya mau baca zikir ini, nanti mata saya akan sendiri tertutup. Gak ada seperti itu. Kita jauh dari hal-hal yang buat kita lihat yang haram. Main sosial media tanpa manfaat, jangan. Hmm. Tapi kalau memang orang itu biasanya cari yang dakwah-dakwah, itu gak akan datang yang jelek-jelek. Jangan nonton film-film. Jangan. Masa Syekh itu mau kita gak hidup di dunia, gak mau menikmati? Kalau kamu gak bisa jaga pemandangan, jauh dari fitnah-fitnah. Karena itu musibah besar ini yang merusakkan semua hidup kita. Dan Rasulullah SAW kasih tahu kita, pemandangan pertama itu yang pasti kita salah lihat. Kayak kita di jalan tiba-tiba melihat perempuan. Apakah ini haram? Enggak. Ya, tapi langsung tarik. Berarti al-ula lak wa thani alaik. Pemandangan yang pertama itu dimaafkan dari Allah SWT. Tapi yang kedua, kalau kita lanjut atau kembali lagi melihat, itu yang haram. Yang pertama, yang tanpa sengaja halal, tapi langsung tarik. Yang kedua, dihitung dosa. Oh, baik. Iya, iya, Syekh. Lanjut lagi, ini menarik sih soalnya sih karena memang mohon maaf kalau misalnya kita bahas tentang angka perceraian di Indonesia itu kan besar banget sih gitu. Nah, berarti kan godaan-godaan ini ternyata memang juga menghampiri baik yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah gitu ya, Syekh. Nah, apakah ada kan ini kalau nggak salah sih nanti mungkin tolong dikoreksi sih. Makanya saya Siap. pengen nanya, apakah berarti betul maksudnya ketika kita misalnya khususnya seorang istri disunahkan untuk berpenampilan menarik untuk suaminya maksudnya sih ya. Nah, apakah memang bisa jadi banyak yang dia juga kekurangan ilmu sih? Dalam arti seorang istri baik ataupun suami gitu ya, yang dia mungkin ketika mengarungi pernikahan itu hanya dimodalkan dengan cinta saja. Cinta saja sih gitu. Apakah cukup atau misalnya memang harus dengan ilmu sih? Misalnya tadi banyak di antara kita yang sudah menikah laki-laki ternyata dia angka perceraiannya itu karena selingkuh misalnya sih. Selingkuh itu apa? Selingkuh tuh dia menjalin hubungan dengan perempuan lain. Oh iya. Nah, dan apakah ini terjadi karena mungkin kekurangan ilmu misalnya tadi, misalnya kan kalau nggak salah dengar tadi sunnah terkait dengan justru
istri atau perempuan itu berpenampilan semenarik mungkin itu di rumah. Itu, bukan pada saat keluar sih. Nah, Mm-mm. itu kira-kira gimana sih? Karena memang angka perceraian di Indonesia itu kan banyak dan tinggi sih. Ya. Sebenarnya kita gak boleh pisah Hmm. kehidupan ilmu hidup itu dari ilmu agama. Itu jadi satu, pasti. Pasti. Kalau kita hanya saja nikah tapi gak punya ilmu, sebenarnya ilmu dunia itu juga ilmu rumah tangga, maaf ya, ilmu hubungan laki-laki dan perempuan dalam keadaan halal itu semuanya sudah ada dalam agama kita. Gak Hmm. bisa lepas. Makanya eh, menurut saya itu orang-orang yang mau nikah harus banyak belajar dari rumah tangga Rasulullah SAW. Semuanya sudah ada, Hmm. termasuk hal-hal yang malu, yang buat malu. Nggak, tapi kalau dalam hal-hal seperti itu kita nggak boleh malu karena kita mau buat rumah tangga yang besar, kita mau jauh dari menggoda syaitan. Makanya nasihat saya untuk para laki-laki, para perempuan yang mau nikah, silakan baca tentang hidup Rasulullah SAW bersama istri-istri. Semuanya sudah ada. Termasuk hal-hal yang sensitif sudah ada. Allah. Jadi memang pada akhirnya jadi ini jadi panjang sekali teman-teman ya. Jadi dari pandangan tadi itu semuanya sungguh sangat akan berpengaruh terhadap kehidupan kita hari ini dan ke depannya ya, Syekh. Maaf ya Ustaz, sebelum Ustaz lanjut, Baik, Syekh. sebelum lupa hadis ini, sampai Rasulullah pernah dalam sebuah hadis sahih bersabda, ketika kita di jalan melihat perempuan yang cantik, sampai sentuh hati kita, Mm-mm. obatnya apa? Langsung pulang datang istri, berhubungan sama istri, karena dia punya sama seperti yang dia punya. Jelas Jelas, hadisnya. jelas, jelas. Berarti sampai itu, ada hadis seperti sampai itu. Kita di Allah. jalan melihat yang cantik banget, pasti kalau kita ikut syaitan masih lanjut mau lihat, mau ikut, mau mikir sampai jauh, na'udzubillah min dzalik, ujungnya kita akan hancur. Tapi obatnya dari Rasulullah, langsung pulang, Langsung pulang. paksa diri, berhubungan sama istri, mati fitnah ini. Mati Ah, nafsu yang haram. iya, 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 iya. Jadi memang apa namanya? Penting sekali ya. Jadi bahkan tadi ada hal-hal yang ternyata saya baru tahu sih. Saya baru tahu sih jujur Ya. gitu. Padahal saya sudah menikah walaupun masih baru menikah dengan usia pernikahan 3 tahun ya sih. Tapi hal ini saya baru tahu sih. Makanya teman-teman sebenarnya nanti di sini akan banyak bahasan. Tentu Quran tapi juga tentang bukan hanya tentang Quran saja, tapi mungkin tentang rumah tangga ya Syekh. Insya Gitu, Allah. rumah tangga bahkan mungkin akhir zaman atau apa hal apapun itu yang tentunya tadi bercengkrama ini bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan apa semangat kita, giroh kita dalam beramal solih dalam belajar gitu karena ya itu sih maksudnya kadang-kadang kita itu kalau udah karena kadang-kadang suka bentrok sih kita kan ada kehidupan keduniaan ya sih kehidupan kita misalnya kerja gitu ya terus hal-hal lainnya walaupun pada akhirnya kan setiap kegiatan kita itu aktivitas kita itu di dunia adalah ibadah ya Syekh, betul ya Syekh ya? Betul, betul. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa Syekh. Contoh, seorang suami pergi melangkahkan kaki keluar rumah, itu dia lupa bahwasanya dia sedang beribadah. Dia cuma hanya seolah sedang rutinitas untuk memberikan nafkah ke istri dan anaknya. Tapi dia lupa bahwasanya itu adalah ibadah Syekh. Ya, itu yang termasuk juga kita lupa kepada Allah SWT. Karena banyak orang yang mikir kalimat zikir Allah, zikrullah, itu harus pakai lidah kayak kita la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah. Ini bukan hanya saja zikir itu. Zikir Allah itu bisa amal hati kita. Seperti tadi Ustaz sampaikan, keluar dari rumah, hati kita itu bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya keluar cari nafkah biar saya tanggung jawab, biar saya gak ada gangguan untuk ibadah saya. Ya Allah, saya mau main olahraga biar tubuh saya kuat, biar ibadah saya lebih lancar. Berarti kita bisa hidup, cari kerja, main, jalan-jalan sambil dapat pahala. Pahala kita mengalir, tapi syaitan suka buat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja pakai lidah, Hmm. tinggal saja niat baik di hati kita, walaupun tidak pakai lidah, ini sudah tepat pahala. Walaupun mungkin tidak betul-betul kita sadar lafalkan, tapi kita menyadari apa yang kita lakukan adalah ibadah itu juga termasuk ibadah Ya, Syekh. karena an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya adalah kalbu kita. Allah, Akbar. Pada akhirnya kembali ke hati ya Syekh Ya, ya. kita bisa dapat banyak pahala, tapi kasihan. Sayang banget itu banyak orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pisah. Waktu salat barusan saya ingat kepada Allah. Waktu sedekah barusan ingat kepada Allah. Padahal diajarkan waktu saya kecil sama guru-guru saya, ayolah kita main bola, main futsal.
Sebelum main futsal, marilah kita luruskan niat kita. Kita main lillahi ta'ala karena mau tubuh kita lebih kuat biar bisa ibadah. Berarti main bola tapi dapat pahala. Allahu Akbar. Hmm. Jadi memang harus harus sadar betul ya sih, maksudnya. Kadang ya itu saya sendiri kadang-kadang sih suka lupa gitu sih, bahwasanya ternyata aktivitas kita itu nggak ada satupun hal yang di luar ibadah, semuanya bisa jadi ibadah. Bahkan tadi Betul, saya bilang main bola kita betul, aja. betul. Maaf ya Ustaz, Jadi, main game HP. Kita misalnya habis belajar, ya Allah, niat saya mau main game itu game yang halal ya. Game yang bagus yang nggak ada hal-hal jelek ya. Main game mau relaxing biar bisa lanjut ibadah. Sudah dapat pahala dari game. Bisa sampai itu. Tapi yang penting jangan berlebihan. Jangan ambil potong dari video saya ini. Syekh oh bilang itu ya, kita game itu ibadah. Yuk kita 24 jam main game. ya. Nggak bisa seperti itu. Biasanya kadang-kadang Hmm, netizen saya begitu. ya, Jadi wah ini apalagi yang gamer teh. Syekh, wah ini saya banget nih. Wah dipotong aja nih. Wah malah. Ya, jadi nggak lah. teman-teman harus nonton full ya. Harus nonton full biar tidak ada fitnah di antara kita Betul. ya. Oke Syekh. Sebelum kita lanjutkan sekarang mungkin sudah ada pertanyaan Syekh ya. Kita lihat mungkin kita masuk ke pertanyaan ya. Ini banyak tuh yang assalamualaikum. Nah, ini ya ini ada pertanyaan. Oh ini ada yang ini ada yang memberikan tanggapan maraknya zaman sekarang yang tontonan menjadi tuntunan bagaimana caranya kita membentengi terhadap diri kita sendiri dan juga anak-anak kita mengenai tontonan yang tidak baik agar tidak menjadi sebuah tuntunan. Iya, jadi memang harus dijaga ya ayah bunda ya, anaknya diperhatiin ya, boleh nonton tapi juga tontonnya diperhatiin ya Syekh ya. Harus. Harusnya sih nih hati-hati nih karena anak kita nih aset kita nih ya, Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan sih dari Bunda Diana. Syekh, Hmm. katanya gini sih, mau tanya, mau kalau pacaran hanya untuk menjaga agar tidak salah pasangan, apakah itu bisa jadi alasan yang dibenarkan? Mau tanya, kalau pacaran hanya untuk menjaga agar tidak salah pasangan, Syekh, apakah itu bisa menjadi alasan yang dibenarkan? Makanya dalam agama kita ada yang namanya khitbah. Khitbah. Khitbah itu sebelum nikah. Mm-mm. Khitbah itu misalnya bisa kita lihat perempuan di jalan, kita suka. Kalau suka, gak boleh sama sekali langsung ke dia minta nomor WhatsApp, gak ada. Itu yang haram. Ya, tapi suka langsung cari tahu dia anak siapa, rumahnya di mana, pergi masuk rumah dari pintu. Kita bilang waktu buyuta min abwabiha. Jangan masuk dari jendela, jangan langsung cheat sama dia. Ujungnya sudah cinta, dua-duanya jatuh cinta, orang tua gak terima, sakit hati gak bisa move on, seperti cerita yang biasa. Iya sih. Tapi kalau kita ikut agama, orang tua saya pernah lihat anak antum, Bismillah saya mau sesuai agama yang Allah ridai dan Rasulullah ridai. Saya seperti itu. Pasti kalau mereka itu baik, akhlaknya bagus, orang-orang salih, pasti akan terima. Tapi kalau mereka gak suka atau suruh antum berpacar sama Iya, anaknya, jangan. Berarti gak ada yang namanya pacaran itu biar kita jaga. pasangan Ya, tadi. pasal nggak ada seperti itu, nggak ada. Ya, kalau nggak jadi, cari yang lain. Atau Iya. cari kenalan, adakah punya anak, ada antum pernah kenal orang yang punya anak yang cantik, saya mau yang cantik, yang saleh, yang ahli Quran, seperti itu. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara Nggak lain. ada. Jadi tadi Bunda Diana misalnya atau Kak Diana ya tadi ya. Jadi nggak ada cara lain. Kalau misalnya kita ingin tidak salah pasangan tadi, ya caranya adalah sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan, yang Langsung sudah Allah ke ayahnya. Langsung. langsung ke ayahnya. Langsung. Jangan lewat jendela, manjat-manjat jendela. Nggak boleh. Nggak boleh ya Syekh. Chat. Langsung saja. Ya ada niat baik ya. Maka ya tadi mungkin tidak bisa dengan kalau kita pengen mungkin kehidupan kita bahagia ya, asmara kita bahagia ya Syekh ya, maka lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya ya Syekh ya. Dan memang agama itu kita terasa itu ganggu yang buat kita bahagia. Itu dari syaitan. Semuanya gitu. Kita memang kalau cheat secara pribadi sama perempuan khalwat rasanya enak banget, syaitan itu buat kita aduh saya pingin lihat dia bagaimana muka, pelan-pelan langkah-langkah syaitan ujungnya akan musibah. Kenapa kita harus ikut langkah-langkah syaitan? Kita kalau mau surga memang jalan surga itu kita harus jauh dari syahwah-syahwah yang haram, Hmm. dari hal-hal memang berat. Perjalanan untuk surga memang berat karena harus kita tinggalkan hal-hal yang menurut hawa nafsu enak, lezat, tapi biaya surga mahal. Allahu Akbar. Ingat, biaya surga itu mahal. Tapi kalau mau kita latih, insya Allah jadi Allah mudahkan ya Syekh ya. Betul. Ada pertanyaan lagi boleh Syekh? Boleh insya Oke, kita insya Allah masih ada waktu teman-teman sekalian. Beberapa pertanyaan lagi. Nah ini dari Bunda Rina. Assalamualaikum Syekh Allah. dan Ustadz. Saya mau bertanya,
bagaimana cara mendidik anak zaman sekarang itu, jadi sebenarnya udah dididik, cuman kadang-kadang anaknya yang susah diatur, Syekh. Tips dan trik dari Syekh, kira-kira kita sebagai orang tua itu bisa mendidik anak itu dengan tepat. Apalagi anaknya yang memang susah diatur, Syekh. Ya. Ada beberapa sebab yang buat anak-anak kita itu kayak rewel, kayak Iya. gak taat sama orang tua. Yang pertama harus orang tua menjadi contoh baik untuk anak-anak. Jangan suruh anak jangan main HP, jangan main TikTok, tapi orang tua sendiri scroll 24 jam. Dia gak akan taat karena gak bisa masuk akal. Masa Hmm. suruh saya gak merokok, tapi ayah saya merokok. Masa Allah. suruh saya nggak boleh main TikTok, tapi ibu saya masih main TikTok terus. Iya. Berarti yang pertama harus orang tua menjadi contoh. Kemudian jangan lupa juga masalah niat. Nah, kita berniat kita dari lahir kita berniat dia menjadi anak saleh ahli Quran, itu niatnya juga akan bantu. Dan dari dosa-dosa kita sendiri itu yang buat anak-anak kita memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau sulit taat, gak mau taat kepada kita, itu dari dosa-dosa kita. Berarti ini 3 hal. Niat yang pertama, yang kedua harus menjadi contoh baik untuk anak-anak kita, yang ketiga biasanya anak-anak rewel, anak-anak gak taat itu dari dosa-dosa kita sendiri. Allahu Akbar. Pastiin. 3 hal. Dari niat, jadilah contoh yang baik atau tauladan yang baik buat anak kita. Dan tadi yang terakhir adalah mungkin memang ada dosa-dosa kita sendiri ya, Syekh. Iya. Yang itu berimpact bahkan bisa ke anak, Syekh. Pernah ada seorang soleh, seorang wali berkata seperti itu. Saya kalau melihat dabat itu yang kayak kuda kan, Iya. zaman awal itu mereka naik kuda, sekarang kita pakai mobil. Kalau gak taat atau sakit atau ada masalah atau anak saya atau istri saya bermasalah, langsung saya muhasabah diri sendiri karena pasti ini dari salah saya sendiri, dari dosa-dosa. Allahu Akbar. Jadi ini Masya Allah teman-temannya, sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari bareng-bareng, yang kita bisa diskusikan bareng-bareng di bercengkrama nih ya, Insya Allah. Jadi Insya Allah kedepannya kita akan banyak, ini kalau kita terus lanjut ini tidak akan pernah ada beresnya. Mungkin Syekh, sebelum kita nanti lanjutkan lagi Insya Allah di bercengkrama berikutnya, adakah ya yang bisa apa namanya ya adakah hal yang bisa disampaikan kepada kita, khususnya teman-teman yang nonton nih, agar kita terus bisa menapaki jalan taat kepada Allah gitu ya, di era sekarang yang memang tadi bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk diri kita sendiri gitu, agar kita tetap bisa tetap berkehidupan, beraktivitas seperti biasanya, tapi tidak lupa belajar, tidak lupa untuk beribadah, karena ya pada akhirnya kita tahu biasanya tentang dalilnya, tapi kita suka lupa sih. Ya, berarti minta nasihat ya. Ya. Yang pertama, hati-hati jangan kena tipu daya syaitan. Orang-orang yang dekat kepada Allah SWT bukan artinya tidak sukses di dunia. Nah, bisa dapat doa-doanya, bisa sukses di dunia, banyak rezeki, dan bisa juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, khalwat, nangis gitu. Doa-doanya bisa. Karena biasanya ada talbis iblis. Orang-orang itu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dia gak bisa sukses di dunia karena dia fokus ibadah. Enggak. Sebenarnya kerja kita itu cari rezeki itu termasuk ibadah. Saya sudah jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu bertaubat. Itu nasihat selalu saya buat video-video tentang itu. Selalu bertaubat. Jangan berdosa dan kasih waktu atau batasan di antara dosa kita dan taubat kita. Jangan, itu musibah. Berarti manusia itu memang normal selalu berdosa. Karena Allah SWT berfirman, Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang selalu bertaubat. Kalau selalu bertaubat, otomatis itu pasti karena banyak berdosa. Oke, baik, maaf izin memotong Syekh. Kalau untuk bertobat, maksudnya apakah bertobat itu memang harus kita khususkan misalnya dengan sholat taubat kah? Atau misalnya kita bisa niatkan itu bersamaan dengan sholat sholat fardu kita kah? Sebenarnya Ustaz, itu masalah taubat itu Allah Panjang. Subhanahu wa taala Maha Darmawan dan bukan panjang, itu yang sangat mudah Ustaz. Banyak amal-amal kalau kita belajar, banyak amal-amal yang sangat ringan sambil kita kerja. Baca subhanallah wa bihamdi 100 kali dihapus semua dosa-dosa. Itu hadis sahih. Subhanallah wa bihamdi 100 kali 2 menit. Baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 1 kali dihapus semua dosa-dosa. Tapi kalau mau taubatan nasuha yang benar, yang bagus, yang menurut antum sempurna, biar tenang, salat 2 rakaat taubat kapan saja. Ya, berarti berdosa, maaf ya, habis nonton yang haram, telat salat, bohong, apapun, langsung
ambil wudhu yang sempurna sesuai hadis Rasulullah SAW. Wudhu sempurna yang benar, salat 2 rakaat, niatnya ini 2 rakaat taubat, Hmm. baca surat apapun terserah. Sambil sujud banyak doa minta diampuni oleh Allah SWT. Berusaha kumpulkan khusyuknya, ya. Ingat dosa-dosa. Kalau bisa ingat dosa-dosa, ya Allah saya pernah berdosa, saya tadi berdosa seperti itu. Allah saya janji tapi saya bohong ya Allah. Memang saya hamba yang jeli, tapi engkau yang maha rahmat. Seperti itu. Nangis. Pakai bahasa apapun. Nah, Gak ada yang namanya harus pakai bahasa Arab. Sujud, minta diampuni pakai bahasa Indonesia. Curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini kemarin ya sempat saya tanyakan, boleh sih? Boleh lah di salat fardu, salat sunnah tetap boleh insya-Allah. Pakai Tapi bahasa apapun. tapi dalam keadaan pada saat kita bersujud Ya, dan kenapa? Karena itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru. Itu hadis Rasulullah SAW. Yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita sujud, maka berbanyak doa waktu sujud. Itu hadis Rasulullah SAW. Berarti selesai salat, angkat tangan karena juga itu waktu doa mustajab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, sudah selesai. Jatuh lagi, bertaubat lagi. Jatuh lagi triliun kali, bertaubat lagi. jadi tidak ada aturan kalau misalnya sholat taubat itu kalau sudah sekali tidak boleh lagi, boleh berkali-kali ya sih. Boleh apa? Kapan sholat Boleh taubat? berdosa. Maksudnya sholat taubat ya Iya, sih. bertaubat itu boleh satu hari itu Sholat setiap taubat. waktu, nggak apa-apa. Oh, Nggak ada batasan, Ustaz. nggak ada batasannya. Jadi ya kadang-kadang jujur saya sendiri sih ketika berdoa gitu ya, terkadang berpikirnya, aduh kalau saya pakai bahasa Indonesia, walaupun Allah pasti ngerti ya sih, tapi apakah akan semelesat cepat ketika kita pakai doa-doa yang mungkin dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sih, atau ya itu kadang-kadang makanya ketika berdoa tuh banyak di antara kita berdoa itu jadi seolah formalitas sih. Jadi bukan dari hati, bukan kayak kita lagi mau curhat gitu. Sebenarnya Ustaz, bukan masalahnya bahasa apa. Mungkin orang itu doa pakai bahasa Arab, orang lain pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda diterima, Arab ditolak. Itu tergantung kita jujur kepada Allah, kumpulkan khusyuk, nangis. Ya, berarti Allah SWT mau melihat kejujuran kita, mau lihat hati kita bagaimana. Tapi bahasanya gak ada hubungan. Oh, ya itu dia ya Tapi kadang-kadang. bukan artinya kita gak peduli sama bahasa Arab. Karena Iya. Allah SWT juga suka doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma innaka afuun. Ya, kalau gak hafal, gak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Atau pakai hafalan antum di doa-doa bahasa Arab, tapi lanjut sesuai hajat antum pakai bahasa Indonesia. Gak ada masalah. Jadi sebenarnya akhirnya harusnya kita terus bisa berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang memang kita hajatkan ya Syekh. Betul. Tidak terbatas kalau misalnya kita nggak hafal doanya, Gak masalah. berdoalah dengan bahasa kita sendiri ternyata. Jadi sehingga semoga dengan itu kita bisa lebih khusyuk, kita bisa lebih memanai apa yang sedang kita mintakan sama Allah ya Syekh. Tapi ada, ya betul, ada juga amalan kalau orang itu gak bisa doa atau suka lupa doa, ada hadis qudsi tapi luar biasa. Kalau kita lupa doa karena kita sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cari hajat kita sendiri tanpa kita minta dan akan kasih kita. Ulang lagi. Kita orang nggak bisa doa atau suka lupa doa, kalau sujud lupa langsung berdiri dari sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang sibuk dengan zikir sampai lupa doakan saya, minta sama saya akan memberikan hajatnya tanpa dia minta. Oh. Berarti kalau kita sibuk zikir, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, sibuk zikir terus, tapi gak berdoa, gak minta, otomatis Allah akan memberikan hajat antum. Karena Allah tahu kita mau apa. Allah Maha mengetahui ya Syekh. Ya, tahu kebutuhan apa-apa. Allah, jadi kurang apa lagi sebenarnya ya? Allah kalau misalnya kita lupa bermohon sama Allah, walaupun kita terus sisanya dalam keadaan beribadah ya Syekh ya. Allah tahu apa kebutuhan kita. Allah tahu apa hajat kita. Allah tahu apa yang kita inginkan. Jadi masa kita nggak semangat belajar ya Syekh? Ya, betul Ustaz. Masa kita nggak semangat untuk berikhtiar, mendekat lagi ke Allah, mendekat lagi kalau kita kadang-kadang futur. Kemarin semangat, sekarang enggak. Karena kita di zaman yang banyak fitnah Ustaz. Banyak fitnah. Zaman makin kita dekat hari kiamat di akhir zaman, makin fitnah-fitnah lebih banyak. Coba sebelum 100 tahun gak ada sosial media, gak ada ini. Yes, ya. Masih ada fitnah pasti, tapi bukan seperti sekarang. Sekarang kita lari dari Facebook, katamu IG, katamu gak selesai. Makanya ibadah di zaman sekarang itu hadis sahih juga. Ibadah fi zamanil harb, di zaman yang banyak fitnah, lebih mulia, pahalanya lebih besar daripada di zaman Rasulullah.
Karena sekarang ujiannya dari mana-mana, Syekh. Berarti kalau kita salat 2 rakaat dengan khusyuk di zaman sekarang, pahalanya lebih besar daripada salat sahabat. Oh, berarti memang perjuangan hari ini tuh bukan perjuangan yang enteng ya, Syekh, bukan Iya, perjuangan yang mudah ya, Syekh. iya, berat memang. Jadi ketika kita bisa bertahan untuk dengan belajar mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, berarti sangat luar biasa ya, Syekh. Luar biasa pahalanya luar biasa. Masya Allah. Jadi ini harus bikin kita semangat, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, terakhir Syekh, boleh ya? Boleh, Terakhir sekali. boleh. Ini kita pengen lihat lagi terakhir komentar yang bisa kita jawab, karena ini Masya Allah Syekh, banyak banget Syekh yang bertanya, Syekh, Masya Allah. Terakhir Syekh, Ustadz dan Syekh, bolehkah seorang wanita tampil di medsos atau sosial media, Syekh? Contoh di TikTok, membawakan sholawat dengan tujuan mencari pahala. Ya, terima kasih sebelumnya, Syekh. Nah, gitu Syekh. Berarti perempuan itu mau buat kunting-kunting sholawat, tapi mukanya nampak di sosial media. Ya, Iya. apakah ini boleh atau tidak? Ini tergantung ada fitnah atau tidak. Fitnah itu, kalau bahasa Arab, fitnah itu tarik mata laki-laki atau tidak. Itu artinya fitnah beda dengan fitnah yang terkenal di Indonesia. Fitnah Iya. itu apakah ada laki-laki yang akan suka atau tidak. Iya. Apakah laki-laki fokus ke salawat itu dan pahalanya atau fokus ke muka antum? Iya Syekh. Perempuan itu lebih tahu. Iya. Lebih tahu. Dari komen-komen. Saya punya adik perempuan, cerita pendek. Dia dalam sebelum 10 tahun dia termasuk qari'ah yang paling terkenal di dunia. Bukan hanya saja di Mesir, tapi di dunia. Namanya Sumaya Al-Dib. Itu yang paling terkenal di dunia memang. Dia stop sampai suruh semua orang-orang yang posting video dia hapus. Kenapa? Ternyata dari komen-komen orang itu bukan fokus dengan suaranya. Dia pilih akhirat, pilih surga. Padahal dia sudah viral, bisa datang banyak rezeki, bisa enggak. Dia pilih dekat kepada Allah SWT. Berarti antum niatnya mau cari pahala dari salawat, ternyata laki-laki itu bukan mau dengar salawat. Cantik, ada yang cheat antum lebih tahu. Ya, dan kalau memang enggak ada fitnah, insya Allah laki-laki enggak lihat, berusaha yang normal saja. Jangan pakai make up ini, jangan pakai filter-filter yang buat cantik. Ya, jangan berusaha tarik mata laki-laki. Karena syaitan akan datang. Kalau yang normal, yang sederhana aja, pasti gak ada yang banyak nonton. Harus yang cantik. Syaitan suka masuk dari situ. Ya, jadi pada akhirnya perempuan itu sendiri yang tahu niat dia untuk betul tidak dia bersolawat di sosial media itu untuk syiar, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin sebenarnya kurang baik ya Syekh ya. Ya, Nah, betul. jadi pada akhirnya kalau misalnya itu membawa mudarat, tentu lebih baik dihindari dan Ya, ditinggalkan. Syekh. walaupun juga tadi suara Ustaz. Ada yang berusaha buat suaranya cantik. Termasuk qaulullah ta'ala, fala takhda'na bil qaul. Disuruh ummul mu'minin, ibu-ibu orang-orang beriman, istri-istri Rasulullah, disuruh jangan sampai buat suaranya cantik. Maka orang-orang yang memang sakit hati, orang-orang yang suka lihat perempuan, dia akan tamak, mau gitu. Coba juga, mungkin baca salawat tapi pakai yang cantik, yang gitu enggak boleh. Oke, boleh. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi seperti itu ya, Bunda siapa tadi saya lupa ya, Bunda Komala. Baik, ternyata terakhir, tapi dari sini boleh satu Syekh? Boleh. Dari sahabat kita ada yang ingin bertanya Syekh. Ya, silahkan boleh langsung saja ditanyakan. Nah, ada yang teman-teman, ada sahabat-sahabat kita juga di sini yang ingin bertanya kepada Syekh ya. Siapa? Oke, baik, langsung saja ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Izin bercengkrama. Bercengkrama. Ya, betul. Tadi kan dibahas perihal rumah tangga Syekh. Sebenarnya juga ini ada kaitannya dengan hal tersebut. Jadi bagaimana pandangan Syekh ketika suami mencurigai ada perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya? Apakah kita sebagai suami itu diperbolehkan untuk mencari tahu Syekh, menelusuri, atau cukup menunggu hingga Allah tunjukkan, tampakkan si perselingkuhannya itu? Masya Allah. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa karena selalu terjadi seperti itu. Kita harus bedakan ini was-was dari syaitan, karena syaitan itu yang paling buat iblis itu bahagia setiap hari setelah berkumpul sama anak-anaknya. Apakah ada satu syaitan dari anak-anak iblis buat rumah tangga hancur? Apakah ada laki-laki yang sudah pisah sama istri, sudah cerai? Ini yang paling buat syaitan bahagia. Dari situ dia cari jalan apapun mau masuk. Biasanya ada laki-laki yang memang bersifat
cemburunya kuat sampai cemburu itu efeknya kena curiga terus. Ya. Kita harus bedakan apakah kita punya sifat seperti itu dari awal, nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh kini, oh kenapa melihat laki-laki ini sudah bisa jadi pintu syaitan, dan biasanya itu istri terzalimi. Biasanya seperti itu, dan itu terjadi di Arab banyak seperti itu, karena makin cinta makin cemburu, mau seperti dalam penjara istrinya, nggak boleh keluar kemana-mana, oh mana lagi bicara sama siapa yang telepon siapa begini, sampai dia sudah kayak mau mati aja dah, Ya, ya. nggak mampu lagi. Atau ada hal-hal yang sudah nampak banget, kelihatan banget, yang sudah ada dalil, sudah terbukti, barusan kita harus cari tahu. Tapi sedikit-sedikit curiga ini dari syaitan. Oh, jadi tergantung juga ya, saya. Jadi Ya. tergantung juga kalau misalnya memang sudah dilihat buktinya jelas, Ya. ya harus kita cari tahu sih. Atau pernah ada riwayat pernah dia salah dan kita maafkan, salah lagi, barusan kita harus kita cek, harus kita hati-hati ya, karena ini hal-hal bukan yang mudah, yang besar. Kalau maaf ya, kita bilang bukan kita laki-laki lebih mulia dari perempuan, tapi kalau laki-laki kita bilang salah, ada alasan dia, maaf ya, masih Ya, ya. halal dia mau nikah lagi. Tapi kalau perempuan, ini bukan saya memudahkan ya, Ya. bukan. Tapi kalau perempuan, kalau kita di Arab, memang kalau khianat itu gak bisa hidup lagi sama laki-laki. Kalau kita di Arab, perempuan khianat sama laki-laki lain, dari adat kita, dari darah kita yang panas, gak bisa hidup lagi sama laki-laki. Sudah. Kita bisa maafkan semuanya kecuali ini. Mungkin di Indonesia beda, makanya saya kasih nasihat, jangan, kalau antum bersifat suka curiga, berarti ini was-was dari syaitan. Jangan sedikit-sedikit cerita. Kalau istri antum gak ada dalil dia salah, atau gak ada riwayat dia khianat gitu, berarti jangan cari tahu. Jangan cari tahu. Tapi kalau memang ada dalil yang nampak dari Allah Subhanahu Wa Taala, barusan kita harus hati-hati, harus cek. Ya, jadi pada akhirnya harus dilihat juga kan ya, dilihat juga apakah memang kalau sudah terbukti ya kita cari tahu ya untuk mencari kebenarannya ya, Syekh ya. Betul. Tapi kalau misalnya tabayun, nah Ya. itu dia. Tapi kalau misalnya ternyata memang belum jelas, ya jangan curiga juga ya, Syekh. Jangan Ya. suudzon juga ya, Syekh. Itu biasanya kalau kita dapat rezeki istri yang cantik, kita kayak takut banget ada yang curi, ada yang ambil gitu. Khawatir ya, Syekh. Iya, jangan. Antum cukup aja kalau memang gak ada bukti apa-apa, cukup aja antum bawa dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuklah kita salat berjamaah. Allah. Kita ajarkan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak istri Rasulullah. Dia otomatis akan, insya Allah, jaga antum, nggak akan khianat. Tapi Allah. kalau memang ada bukti ya barusan kita cek. Insya Allah. Wah, ini nggak akan beres-beres ya, Masya Allah. Tapi insya Allah teman-teman sekalian, jadi apa yang tadi sudah saya sampaikan ya, ini baru episode pertama ya. Insya Allah kedepannya makin banyak episode yang lain ya, yang tentunya bisa jadi kebaikan buat kita, buat teman-teman juga yang ngerasa mungkin kegiatan seperti ini ada manfaat, ada kebaikan. Tentu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya akun ini, channel ini, dan sebarkan pada yang lain. Ya, semoga jadi wasilah kebaikan juga buat teman-teman. Oke, memang ini betul-betul sudah di penghujung, Syekh. Terakhir, harapan ya, nasihat atau harapan Syekh yang Syekh ingin impikan ketika Syekh sekarang masih terus bersama kita di Indonesia. Harapan apa sebenarnya Syekh harapkan itu Syekh? Ada nggak Syekh? Harapan apa Syekh? Ya, ulang lagi, minta tolong sama teman-teman saya, sahabat saya, dan yang nonton saya sekarang. Kalau saya kasih nasihat, jangan langsung tersinggung, jangan langsung apa sih ini orangnya sana aja di Mesir seperti biasa. Allah jadi saksi kalau saya kasih nasihat, niat saya meluruskan, dan saya juga butuh nasihat dari kalian. Bukan artinya saya sempurna, saya orang yang paling berdosa. Maka buka hati saya kalau kasih nasihat, karena saya sayang banget melihat negara Indonesia itu menurut saya yang paling dekat kepada Rasulullah SAW, yang paling ikut sunnah Rasulullah SAW, yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, sampai saya sendiri belajar akhlak Rasulullah dari Indonesia wallahi. Tapi ada hal-hal sayang banget ya Allah, bagaimana kalau mereka sudah meluruskan atau sudah benarkan masalah ini ya, yaitu masalah laki-laki perempuan. Saya bersumpah kalau Indonesia sudah sembuh dari penyakit ini, penyakit laki-laki perempuan, sungguh Palestina bisa bebas dari Indonesia. Allah. Ini saya bersumpah, saya yakin. Ini penyakit memang bukan yang kecil, tapi sayang banget semuanya sudah luar biasa, tinggal aja masalah ini. Makanya dari kemarin saya pernah buat video tentang pacaran, selalu saya ingatkan, walaupun banyak yang gak terima, karena orang kalau sudah jatuh cinta gak mau dengar apa-apa, sudah gila.
Mabuk cinta, Syekh. Ya mabuk cinta, gak mau dengar apa-apa. Masa saya, wabil khusus dari laki-laki. Kalau perempuan menurut saya lebih mudah terima. Walaupun sulit move on, tapi laki-laki karena banyak mohon maaf yang main. Ya, Syekh. Bukan niatnya mau nikah. Awalnya dia bilang mau nikah, insya Allah. Tapi kalau sudah bosan, karena dia sudah puas dengan romantis, dengan cinta sebelum jadi halal. Pas mau halal, syaitan datang. Sudah tidak manis, Syekh. Manis lagi. Iya. Sudah bosan. Iya. Ini jalan syaitan ini. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian. Jadi harapan Syekh adalah di Indonesia ini tinggal mungkin yang paling besar satu saja. Kita perbaiki hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Syekh tadi bilang, kalau misalnya ini diperbaiki, insya Allah dari Indonesia, kita bisa menjadi salah satu yang bisa menolong sahabat-sahabat kita di Palestina. Insya Allah. Nah, jadi tentunya teman-teman sekalian, masih banyak yang sebenarnya ingin kita obrolkan dengan Syekh. Kita masih pengen lebih banyak bercengkrama dengan Syekh. Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di bercengkrama berikutnya. Sekali lagi Syekh, terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz. Doakan kami semua dan kita semua termasuk Syekh juga, kita terus istiqomah Syekh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita semoga terus diluruskan niatnya, Amin. dan teman-teman yang sedang menonton di sana ya, semoga tayangan ini ada manfaat. Terima kasih. Amin. Sampai bertemu di podcast bercengkrama berikutnya. Saya beserta Syekh Ali izin pamit. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.